Alright. Oke, let's go. Yuk, mari. Iya, viral lagi, hal baru lagi. Jadi sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada yang baru-baru viral tentang sepeda dan motor, dan itu viralnya bukan video tapi foto. Ini kejadian beberapa hari yang lalu dan itu cukup ramai dibicarakan dan menjadikan itu suatu konten buat saya. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya bukan berantem gitu, bukan, tapi sebenarnya lebih berantem opini jadinya. Jadi ada sepeda lagi rombongan, habis itu ada motor mau lewat, habis itu pas berhasil lewat dikasih jari tengah. Nah ini jadi ada pro kontra. Ada yang bilangnya sepedanya salah karena nutup jalan, ada yang bilang motornya arogan. Nah itu jadi macem-macem lah. Perbedaan pendapat ini biasa terjadi kalau sesuatu udah ada yang viral. Jadi kalau udah viral itu ada hal baru pastinya. Dan dengan ada sosial media, terutama Instagram dan TikTok, itu jadi viral gini tuh cepet banget. Tapi kalau ini sih setahu gue ini viralnya karena si Instagram sih. Sebenarnya gini loh, ini kalau hal-hal viral kayak gini, ini tinggal nunggu siapa duluan yang viral sebenarnya. Jadi kita semua akan viral pada waktunya, seperti kayak gitu loh. Viral lah sebelum diviralkan. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, jadi ada pro kontra lagi gue sebutkan. Pro kontranya itu adalah siapakah yang paling sering melanggar. Jadi ada yang bilang pemotor sering melanggar kok, tapi ini sepeda juga sering melanggar kok. Jadinya macam-macam. Jadi kalau sering melanggar ya, sebenarnya kalau dari kasus kemarin banyak yang bilang ya. Jadi ini bisa salah gua juga, gue bisa salah nih. Jadi banyak yang bilang juga yang salah sepeda karena nutup jalan. Tapi juga banyak juga yang bilang motornya arogan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin melanggar, kalau udah hari Minggu, itu adalah hari melanggar nasional kali ya. Kenapa begitu? Karena itu semua orang keluar, yang liburan, yang kerja, yang sepeda, yang ini, yang itu, semuanya keluar. Dan kalau semuanya udah keluar gitu, biasanya pasti ada aja pelanggaran. Nah, gue kemarin nemu komen menarik juga di 9gag. Jadi komennya itu adalah dia bilang mau rombongan NMAX, sepeda, motor, moge, apapun itu kalau rombongan itu semuanya rata-rata pasti melanggar, arogan di jalan. Itu bener. Jadi rata-rata kalau udah rombongan itu biasanya lebih kayak lebih berani macem-macem lah. Dan biasanya kalau rombongan kayak gitu tuh ya gimana ya? Kayak ya terkadang tidak bisa mengontrol diri. Itu udah hal-hal biasa. Tapi hal biasa yang tidak boleh dijadikan kebiasaan. Itu bahayanya kalau udah rombongan. Susahnya kalau riding bareng-bareng tuh gitu. Makanya gue terkadang lebih prefer untuk riding sendiri. Kenapa? Karena terkadang diri kita sendiri yang ingin melanggar tersebut gitu loh. Jadi kalau udah terpancing dikit tuh udah bisa bahaya. Dan kadang tuh ada rasa nikmat untuk menjadi arogan di jalan raya. Itu serem tuh. Dan gue kadang kayak misalnya gue geber, gue bener nih, itu ada rasa kesombongan yang gue takut banget. Gue berusaha ngehindarin tapi sering ke bawah gitu. Jadi kalau kita nanya siapa yang sering ngelanggar, kita tidak bisa menyalahkan sepeda maupun motornya, tapi emang semuanya sekarang sering melanggar. Makanya kan sekarang ada peraturan, jalur sepeda ini, jalur motor ini, gitu kan. Tapi tetap aja yang motornya masuk jalur sepeda, yang sepeda masuk jalur motor. Dan emang untuk peraturan sepeda ini masih belum terlalu jelas. Kenapa? Karena sepeda ini setahu gue masih belum ditilang kalau melanggar. Karena emang kayaknya peraturannya emang masih belum jelas. Jadi gue sering banget tuh, apalagi pas hari-hari kerja, sepeda masuk jalur mobil gitu-gitu. Itu udah sering banget gue lihat. Tapi apakah ada teguran? Teguran ada, ditilang nggak ada. Dan itu sering banget mereka masuk. Jadi gue takut juga kalau misalnya gue masuk kena, jadi panjang. Harga sepedanya bisa jadi lebih mahal dari motor gue. Dan sepeda-sepeda ini emang sepeda-sepeda mahal gitu loh. Gue juga ngeliat sepeda-sepeda terobos lampu merah masuk tuh di TikTok gitu-gitu. Sebenarnya iya, motor juga masuk lampu merah kadang-kadang, masuk terobos lampu merah kadang. Tapi emang kalau kita ngomongin yang lagi viral mana, ya pasti itu terus yang ke pos.
tapi sebenarnya semuanya ya melanggar. Nah sekarang nih gua kemarin tuh sempat ngepost di Instagram gue, apa pendapat dari kalian semua tentang kasus kemarin. Yuk kita baca satu-satu. Oke, jadi gue ngepost ini kemarin kan. Sekarang kita baca komentarnya. Oke, jadi kapan ke Cianjur lagi lo? Kok malah ke Cianjur lagi? Rombongan orang-orang kayak suka nggak asik pokoknya. Setuju, ini setuju banget gue. Bagus, loh, iya toh. Sebagai pengguna sepeda motor sama mobil susah ngomong apapun yang nggak nge-trigger. Asli iya, karena ini suatu hal yang sensitif gitu loh. Penyakitnya kalau komunitas sudah terlalu banyak dan tidak ada yang mengatur, berujung jadi seenaknya. Nih, semenjak Covid akal sehat jadi hilang. Ya asli, Covid nih, sejak ada Covid jadi lebih itu aja, jadi lebih apa ya? Di jalan tuh gue ngerasa banget perbedaannya, orang tuh lebih barbar lah. Agree with his reaction, pas sepeda dibolehin malah ngelonjak. Oke. Sebenarnya udah biasa bang. RB ini apa? Gerombol kayak gitu, tapi biasanya 2 baris doang dan harusnya lebih pagi. Entah siapa benar dan siapa yang salah, tapi cukup mewakili perasaan pengendara lain. Tuh, harusnya bisa saling menghormati. Sudah diberi fasilitas tapi tetap ngeyel. Sebenarnya gini loh bro, ini gue setuju, tapi untuk menghormati, sebenarnya gue ngeliat pesepeda lain juga masya Allah di jalan ada yang menghargai juga gitu loh. Emang kalau suatu hal yang viral di jalan raya itu biasanya negatif dulu yang naik gitu loh, dan masih banyak lagi. Saya males ikut campur, salut sama bapak-bapak, salah biker ya kenapa nggak ditabrak. Jangan gitulah. Pendapat saya minta video dulu, foto multitafsir. Nah ini menarik nih, habisnya kita cuma lihat foto doang, dan kalau misalnya kita lihat angle video dari bapaknya kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya emang harus dapat dua-duanya. Jadi makanya gue buat video ini tuh buat ngasih tahu ke teman-teman semua, suatu hal yang viral itu juga kita belum bisa tahu gitu loh. Tapi orang-orang kan kalau ada suatu hal yang viral, mereka langsung menafsirkan itu berdasarkan pengalaman mereka di jalan raya. Jadi kalau misalnya menurut gue, kalau pengalaman orang banyak yang nggak enak, nah berarti emang ada suatu problem. Kayak misalnya gini, banyak orang yang berpikir moge itu gini, moge itu gitu, berarti emang di jalan emang lebih banyak itu takutnya, atau pure iri bisa jadi. Tapi kalau gue lihat emang di jalan masalah-masalah gini-gini emang tergantung komunitas dan tergantung paling banyak mana gitu kan. Jadi kalau udah viral gini ya emang susah gitu. Jadi gimana caranya, ya kita berikan contoh yang terbaik. Ya gimana lagi bang, mereka sepeda dikasih tahu galakan mereka. Sejujurnya gue berapa kali ngelakson sepeda, mereka minggir ya. Tapi saat gue bawa GS, gue nggak tahu, gue sejak bawa GS kan gue belum pernah ketemu sepeda lagi kalau gue bawa motor lain. Semakin kecil cc semakin arogan. Toh 0 cc aja paling arogan di jalan. Ini gue agak setuju ya, gue setuju. Ini coba ini yang terakhir, habisnya ada yang lain. Nanti kita, pokoknya kalian komen aja di gus_alian_yt Instagram gue. Nanti kan kalian juga ada di sini. Oke, jadi kalau yang tadi 0 cc, semakin kecil cc semakin arogan, itu gue benar sih. Gue setuju di situ. Kenapa? Karena menurut gue paling bahaya di jalan raya adalah pejalan kaki. Pejalan kaki rata-rata tidak melewati zebra cross, tidak melewati jembatan penyeberangan, habis itu bisa ketabrak. Dan kalau misalnya pejalan kaki membuat kecelakaan, mereka nggak bakal kena kalau di Indo. Tapi kalau kita pengendara motor, mobil, habis itu sepeda, kalau nabrak pejalan kaki, bagaimanapun kasusnya yang pengendara yang salah. Jadi itu salah satu contoh aja gitu loh. Dan ini fakta ya yang terjadi di jalan raya. Pernah emang ya yang disalahkan pejalan kaki? Ceritanya belum ada gitu loh. Jadi kalaupun ada, kasih tahu ke gue. Jadi feel free to correct me if I'm wrong gitu loh. Silahkan koreksi gue kalau gue salah. Nah kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol pendapat netizen dan sedikit masukan dari gua kan. Sekarang kita bakal ngomong pendapat gue pribadi. Kalau pendapat pribadi gue sih sebenarnya tadi kalian juga udah dengar sih, nggak begitu banyak, malah banyak banget ya. Jadi kalau pendapat gue pribadi sih gini, sosial media sekarang itu apa aja bisa viral. Viralnya itu bisa negatif, bisa positif, dan mostly negatif. Jadi lo lebih gampang untuk terkenal secara negatif di sosial media dibanding positif. Kenapa? Karena orang-orang lebih senang menerima informasi negatif. Sebenarnya bukan lebih senang, sorry, tapi lebih kepo. Dan saat udah kepo, orang biasanya nonton sampai habis. Dan saat orang udah nonton sampai habis, itu dia bakal cerita ke orang lain gitu. Lo tahu nggak ini? Lo tahu nggak itu? Gitu kan. Jadi secara buset, baru kita ngomongin sepeda, sekarang banyak anak-anak di jalan pakai sepeda. Oke dek, jangan di tengah jalan dek. Nah
Komplek juga sih, jadi ya nggak bisa nyalain. Jadi viral di sosial media tuh gampang banget. Lo tinggal melakukan sesuatu yang negatif, up di sosmed, udah tinggal tunggu aja, let the views and engagement come gitu kan. Tapi kalau lo membuat suatu hal yang positif ya lama gitu. Tapi tujuan lo di sosial media tuh apa? Nah, tapi kalau udah ngomongin yang kayak aduh udah viral, kayak bakal semua orang di dunia ini bakal ujung-ujungnya jadi viral. Habisnya kayak orang viral terhadap suatu negatif, ada yang nggak sengaja, ada yang sengaja gitu kan. Tapi kalau lu nggak sengaja viral, kayak lu misalnya terobos lampu merah atau gimana, itu kan malunya double bro. Dan saat lu viral di sosial media itu tuh nggak bakal hilang seumur hidup. Mau dihilangin kayak gimana pun ya nggak bakal hilang. Jadi ya serba merugikan buat lu kan. Nah, jadi pesan gua buat teman-teman semua sih, kalau misalnya hati-hatilah bersosial media gitu. Jadi kalau lu salah step ruginya double itu tuh yang nggak enak gitu loh. Kesian kan kalau lu udah punya anak nih, habis itu cucu lu ngelihat, oh ternyata orang tua gue pernah berobos lampu merah nih, viral gitu kan. Ya udah jadinya ya malu gitu loh. Ya sih, jadi itu aja sih dari gua. Kalau kalian ada pendapat tentang video ini, wait Nick, berhenti. Kalau kalian ada pendapat silahkan komen aja. Kalau misalnya gua ada salah ngomong, kasih tahu juga, jadi gua bisa memperbaiki di video selanjutnya. Oke guys, itu aja dari gua. Please ride safe as always. We see you in the next video. Goodbye.